Namo Buddhaya, semua kalian minta apa ya Mosarinya? Masih pengaruh kopi, jadi gelisah. Iya, gelisah Bante. Setiap kali minum kopi bisa membuat gelisah dan itu, tapi entah kenapa tetap kecanduan kopi. Rencananya sih pertama mau lepasin kopi ya, rencana di sini karena kata Bante minum kopi itu apa kan, tapi belum bisa karena ngantuk masih ini. Jadi daripada meditasi saya itu nggak berkualitas, ya minum aja lah dulu. Jadi dari hari pertama pengalaman meditasi saya itu sudah gelisah, ngantuk, galau semuanya, hambatan mental itu muncul. Cuman ya saya pikir sudah sangat beruntung saya bisa hadir di sini. Karena beberapa kali retreat saya daftar, saya nggak bisa ikut, nggak dapat ikut karena ada halangan-halangan yang lain. Jadi ya beruntung banget punya parami yang mendukung. Nah, di hari kedua saya mulai mengalami sakit. Jadi juga saya lampaui, dan di hari ketiga itu bahkan saya juga diserang serangga. Jadi juga hambatannya buat saya. Dan pada saat itu saya juga berpikir kalau memang terlalu ini nggak bisa dan meditasi saya itu tidak berkualitas, saya juga akan pulang gitu. Karena saya udah meninggalkan anak-anak saya di rumah. Liburan ya, kasihan juga sama mereka. Apalagi anak-anakku itu telah termasuk anak yang melekat juga sama saya. Nah, kemudian setelah itu saya pikir ya apapun itu hambatan harus dilewati. Ya memang begitu ya, setiap retreat itu tetap ada hambatan, halangan. Namun itu semuanya harus dilewati. Kalau harus siapkan mental sih sebenarnya. Kalau mental down pasti pulang. Cuman menurut saya harus munculkan tekad juga. Kalau nggak punya tekad itu nggak bisa melawani hambatan mental tersebut. Nah, kemudian setelah lewat beberapa hari itu, karena mungkin ya saya didatangkan kesakitan itu, jadi saya punya semangat juga untuk melewatinya. Nah, di hari kelima itu kesakitan sudah mulai berkurang. Nah, tapi saya masuk ke hening. Nah, di hening itu saya merasa terlalu bosan juga. Karena beda ya, hening yang di samatha dengan hening yang di vipassana. Jadi kalau di samatha itu kalau misalkan kita masuk samadhi, biasanya itu seru gitu, tenang, dan kita bisa kayak kecanduan juga ya.
Jadi masih mau dan mau gitu. Jadi membuat saya itu lebih itu kepingin lagi bermeditasi lama-lama. Tapi ternyata di Vipassana saya merasa lebih unik lagi. Itu samadhinya bisa berkelanjutan ternyata ya Bante ya. Kata Bante setelah kita kayak udah pause bisa to be continue lagi. Jadi masuk-masuk bisa langsung samadhi lagi. Itu bahkan bisa berhari-hari juga. Jadi saya merasa kok unik banget ini. Jadi muncul lagi semangat saya. Terus tapi terlalu hening juga nggak ada ininya nggak bersemangat juga. Maksudnya nggak ada tantangannya. Jadi penasaran banget. Jadi mau meditasi kemudian ya bukan mau mencari sakit Bante, cuman ya ternyata dari kemarin dari itu sakitnya saya merasa ada sesuatu yang belum saya selesaikan. Contohnya karena saya sendiri punya skoliosis, jadi mungkin karena itu saraf-saraf saya itu banyak yang nggak beres atau gimana saya juga nggak tahu, cuman saya sering merasakan sakit sana sakit sini, tapi sakitnya itu hanya di saraf-saraf atau di urat-urat gitu. Nah kemudian pada waktu itu waktu saya datang kemari saya juga mengalami sakit di bagian pinggang sebelah kanan. Nah tapi saya nggak bawa pikiran, jadi saya nggak merasakan itu di hari-hari, dan hanya pada saat malam tidur, ketika mau tidur saya pasti renungkan dulu. Jadi baru saya merasakan, oh ternyata di sini masih sakit. Di hari kedua saya juga merasa sakit yang lebih bertambah sedikit dari hari yang pertama, kemudian di hari ketiganya juga lebih sakit lagi dari hari yang kedua. Namun setelah hari yang keempat saya lupa untuk renungkan kembali. Jadi di hari kelimanya itu ketika saya perhatikan kembali ternyata sakit yang di sini udah hilang Bante. Jadi ya mungkin saya di setiap meditasi itu saya punya mindset yang positif. Jadi apapun yang datang ke saya selalu berpikiran itu sebuah good sign ya, tanda yang baik gitu. Jadi saya tetap termotivasi biar bisa selesaikan yang sakit-sakit gitu. Nah kemudian seperti kaki di retreat kali ini saya lebih banyak meditasi berdiri. Dan ternyata dari berdiri itu saya merasakan banyak manfaat buat saya sendiri. Karena saya yang punya skoliosis, yang tadinya saya tak dapat memegang tulang belakang ini sampai ke bawah. Namun setelah meditasi ini saya bisa merasakan tulang saya ini masih ada sampai di bawah. Karena kan skoliosis kan bentuknya sampai di bawah bengkok, jadi sehingga saya nggak bisa merasakan itu tulangnya sampai ke tulang ekor. Nah kali ini saya bisa merasakan ini kok tulang saya agak jadi lurus gitu ya. Saya bisa merasakannya sampai ke bawah tulang ekor. Jadi menurut saya lebih cocok itu di meditasi berdiri. Nah kemudian saya suka telapak kaki saya ini kalau saat saya yoga pas gurunya minta untuk berdiri 4 titik itu saya nggak bisa mencapainya, nggak bisa merasakannya karena kaki saya itu selalu nggak rata di lantai. Namun kali ini ketika saya berdiri saya merasakan kaki saya itu rata di lantai. Kedua kaki saya itu rata di lantai. Jadi ya seperti semalam ya saya meditasi ya sudah juga
kedapat videonya kayak saya sedang menari. Namun itu setelah selesai, saya merasa badan saya itu rileks sekali. Tapi sampai agak malamnya itu setelah saya pakai meditasi duduk, saya merasakan kesakitan juga. Ini ada sedikit denyutan di bagian pinggang. Nah, sampai sekarang pun ini belum selesai sih, nanti. Jadi ya mungkin ini juga PR bagi saya, akan saya lanjutkan nanti setelah di rumah. Nah, sebenarnya tujuan saya bermeditasi itu bukan mencari kesembuhan. Sebenarnya saya hanya ingin mengikis kilesa. Tapi ya ini juga dari tujuan mengikis kilesa rupanya mendapatkan banyak manfaat. Jadi itu bonus untuk saya. Jadi sekian pengalaman saya. Terima kasih. Teman-teman selalu berpikiran positif ya. Apapun yang datang itu selalu ada baiknya. Jadi jangan merasa ada sesuatu ini terus langsung berpikiran negatif. Jangan-jangan nanti setelah bermeditasi tambah parah. Yakinlah itu nggak ada. Pasti setelah meditasi itu pasti lebih baik. Itu saja.